Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang menulis lidah. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh dipimpin untuk doa. Siapa ketua kelasnya? Aisyah. Ya, Ibu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aisyah. Hari ini teman-temannya hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Bu. Siapa? Rehan. Rehan. Coba Ibu cek satu-satu dulu ya. Akunnya Faza sakit. Suratnya ada? Tidak ada, Bu. Cantangan. Jangan lupa apa sih? Iya, jangan Itu lupa. yang Kakinya sakit. Biasanya itu karena bakteri. Ambil apa sih ya? Dispen. Kemana? Iya, iya. Kemarin dia main bola. Karena ini hari ini ada lomba. Oh, buka sama kali ya? Iya, Bu. Kan dia temannya. Oh, ini sih temannya. Ya, sudah. Rehan, dan kenapa Rehan hadir? Sakit. Rehan bolos kali Iya, ya. Bu. Oh, tidak ada keterangan. Tahu. Rehan sudah 2 kali. Ini apa? Kalau dia sakit 3 kali, tidak Oh, boleh di kelas ya, Bu? tidak boleh ikut semester dia. Kalau di kelas aja, Bu. Aisyah Nala Fadila, Tadi Ibu. Kita Zulika, Tadi Ibu. ya. Okta ada Wardani. Hadir, Bu. Ada yang perlu Ibu sebut? Sudah semua ya? Ada, Bu. Baik, kali ini kita belajar tentang menulis kurinda. Sebelumnya kita belajar apa pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Apa ya? Ada yang masih ingat? Boleh dikasih dulu nggak Bu apa? Kemarin kita belajar tentang ini loh. Tentang ada satu benda, kemudian kita menjelaskan benda itu apa. Oh, teks. Betul. Teks deskripsi. Yang kemarin kita belajar teks deskripsi. Ada yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi itu teks yang mendeskripsikan apa yang kita lihat, Ibu. Oh, Teks yang menjelaskan sesuatu, Ibu. boleh. Kamu kasih siapa teks deskripsi? Teks yang menggambarkan suatu objek atau benda itu. Semuanya betul. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, teks deskripsi itu adalah suatu teks yang menjelaskan, mendeskripsikan, yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca bisa seolah-olah melihat benda tersebut. Sekarang tanggal berapa nak? Sekarang tanggal 31, Ibu. 31. Sekarang kita akan belajar tentang kurinda. Sudah pernah dengar belum sebelumnya? Kurinda itu apa? Sudah, Bu, barusan. Baru ini? Belajar, Ibu. Masih waktu masih SMA belum pernah dibahas. Sekarang masih dulu, Ibu. Oh iya, waktu masih SMP belum ya? Lupa, Ibu. Kalau di sekolah dulu. Kalau puisi sudah ya? Sudah. Kan? Nah, kurinda ini adalah salah satu puisi lama. Puisi lama yang terdiri dari 2 baris berisi nasihat
Iya, sebelumnya pembelajaran ini punya beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri berendam. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian yang kedua, menjelaskan nilai moral dalam contoh berendam. Kemudian yang ketiga, mengembangkan ide dan menulis berendam dengan bahasa yang tepat. Jadi nanti di akhir kita akan coba belajar menulis berendam. Sebetulnya kalian ini pada ngantuk ya, masih pagi. Kita ice breaking dulu ya. Mau tidak? Mau boleh Ya. Dan semuanya berdiri, semuanya berdiri. Berdiri ya. Semangat. Ayo. Atas tinggalkan jejak, ada kesan yang tetap. Ke depan ikan berendam, siap berdoa. Hai, bersuara. Kiri, as, bawah, berdoa. Satu jari kiri juga menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri juga menjadi empat, pulau kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri juga menjadi enam, dua menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri juga menjadi delapan, dua telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri juga menjadi sepuluh, siap berdoa. Ayo lagi ya. Ya. Yuk lagi. Nanti kalau ada waktu kita nyanyi lagi ya. Kok sampai itu? Tadi pengertian berita sudah ya. Ada yang mau tanya apa sampai sini? dulu mau tanya, Apa bicara boleh? apa perbedaannya berendam sama puisi, Bu? Sama puisi atau kartun mungkin ya? Oh iya, pantun. Ya, betul. Ini pertanyaannya bagus Richard. Perbedaannya berendam dengan pantun ya. Berendam versus pantun. Versus ya, Bu. Apa ya bedanya? Ada yang mau coba menjawab? Teman-teman ada yang tahu tidak? Tahu, kamu tahu nggak? Kok tahu yang mana? Udah, Bu, ada yang tahu. Bener nih, ada yang tahu. Kalau berendam, ya. Ayo, tidak apa-apa, dijawab saja. Kalau Ini dapat nilai udah ibu. apa, Ibu? Ya. Kalau pantun itu tinggal apa, Ibu? Ya. Kalau pantun itu berarti ABCD, kalau berendam itu identitas aturan. Ya, boleh. Maksudnya saja. Ya, Ada tadi ya. Kata kayaknya tadi apa? sajak pantun itu sajak HBAB, sedangkan berendam sajaknya identitas aturan. Ya itu hampir benar, tapi sudah bagus ya Kaisha. Kalau berendam itu dia sajaknya A. Sama kalau pantun dia sajaknya AB, A, B. Ini satu. Yang kedua, apa sih perbedaannya? Jelas dong. Kalau berendam terdiri dari dua baris berisi nasihat, sebab dan makna
2 baris, 1 bait. Isinya sebab akibat atau nasihat dan makna. Sedangkan pantun itu dia ada 4 baris dalam 1 bait. 2 baris berisi sam kira-kira. 1 baris, 2 baris berikutnya berisi isi. Ya. Tuh. Perbedaan yang ketiga apa lagi? Ada yang tahu? Apa katanya tadi tahu? Lupa. Ya. Untuk gurindam itu dia berisi nasihat. Kalau pantun dia berisi hiburan. Kemudian untuk pantun dia banyak menggunakan bahasa kiasan. Sedangkan untuk gurindam dia bahasanya padat. Padat itu apa, Bu? Padat artinya strukturnya itu jelas. Sudah cukup, Apica? Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah Ibu caranya Bu? Iya, nanti kita akan lihat contoh gurindam. Nah, ini kita masuk ke ciri-ciri gurindam. Okta boleh tolong dibacakan, Okta? Baik Ibu, ciri-ciri dari gurindam yang pertama terdiri atas 2 baris berbait, lalu setiap baris bersaja AA. Baris pertama berisi nasihat atau peringatan, baris kedua berisi akibat atau makna dari baris pertama, dan juga yang terakhir mengandung nilai moral, agama, dan budi pekerti. Ya, jadi ciri-cirinya pertama ada 2 baris per bait, ya. Kemudian sajaknya AA, kemudian baris pertama berisi nasihat atau peringatan, baris kedua berisi akibat atau makna dari baris pertama. Kemudian mengandung nilai moral, agama, atau budi pekerti. Ciri-ciri AA nasihat atau sifat. Ciri-ciri ada yang mau tanyakan tidak? Cukup. Cukup Ibu. Terima kasih ya, aku tadi sudah membacakan. Baik Ibu. Ini ada langkah menulis gurindam. Langkah menulis gurindam ini sebelum kita bahas tentang langkah menulis gurindam ini, Ibu mau minta kalian untuk membuat kelompok terdiri dari 3 sampai 4 murid. Boleh dibagi? Ini Ibu bagi berdasarkan nomor absen saja ya. Baik Ibu. Nomor absen genap itu ada Kaisya Nailatul, kemudian ada Okta Adelia, kemudian ada Agnia. Agnia tidak hadir ya? Oh, berarti diganti Anica. Mas ya. Untuk yang lainnya dibuat sendiri ya, disesuaikan. Sudah ada berkelompok? Sudah ada Ibu. Sudah. Nah, ini ada langkah menulis gurindam. Catat ya, karena nanti penugasannya akan sesuai dari Ibu. Pertama kita harus menentukan tema. Langkahnya pertama menentukan tema. Nanti kalian tentukan mau tema apa. Ini yang kedua, menyusun baris pertama. Kedua,
ketiga apa? Kedua ikan. Hah? Ketiga masuk baris kedua itu Nah. yang berisi akibat atau makna. Keempat, Menyingkirkan kata agar padat dan bermakna. kalau sini instruksinya sudah jelas belum? Sudah. Apa itu? Instruksinya sudah jelas belum? Sudah itu. Sudah ya. Sekarang kita akan menonton contoh buku Indra. Disimak. Gurindam Kalbu Asya. Diperhatikan ya. Gurindam Kalbu Arena Asya. Bila kau pakai mahkota, mata hati jadi berita. Kau itu mahkota hati, jaga selalu sampai mati. Karena kau sebagai umum, tanda insan pandai bersungguh. Kau dan akal anugerah agar insan selalu bermakna. Baik-baik kamu insan, bila bersih cahaya Tuhan. Bila kamu selalu bersih, dekatlah pada Maha Kasih. Bila kamu senantiasa mulia, akan terjaga martabat manusia. Bila setiap kamu matahari, maka bercahaya semua negeri. Janganlah kamu dari insan, agar jauh dunia berbisa. Bila kamu mulai tertutup, ada kebaikan sudah berhenti. Bila suka pun berkalah, maka kamu akan tiba. Kalau kamu sudah tergoda, baikmu jangan berbeda. Itu tadi contoh dari Gurindam. Dari video tadi, ciri-ciri yang sudah kita pelajari tadi ada semua tidak? Ada itu. Contoh saja AA. Apa tadi? Bila kamu sudah tergoda, baik buruk tiada beda. Tadi di baris pertama itu berisi apa? Nasihat dan juga sebab ya tadi. Bila kamu sudah tergoda itu masuk ke sebab. Kemudian baris kedua ada akibatnya. Dengan salah tiada pembeda akibatnya. Kemudian dari baris tadi jelas ada pesan moralnya ya. Dan yang terakhir terdiri dari dua baris. Masing-masing baiknya ada dua baris. Sekarang kan kalian sudah berkelompok ya, sudah ikut bagi kelompok. Ibu minta kalian untuk membuat satu contoh Gurindam berisikan 5 bait atau 6 bait ya, temanya bebas.
ikuti. Setelah itu kalian presentasikan ke depan, maju, bacakan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kalian coba analisis apakah ciri-ciri dari gurinda itu ada di dalam tes gurinda yang sudah kalian buat. Bisa ya? Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan diskusi. Ibu tinggal berkawan sebentar ya. Baik, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu? Sudah. Berarti dari kelompoknya Kaisha ya, sudah perlu beriman untuk mencontohkan, boleh berdiri. Ada 3 dong. Oh, Kita ada berapa banyak? Ada Nah, iya ada 6. ya. Nah, jadi bagi. Yang lain perhatikan ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang gurinda yang kami buat. Yang pertama, perkenalan dulu Ibu. Iya, Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Aisyah Nurul Fadila, saya Aisyah Putri, Saya Fadila Bani. dan saya akan membacakan gurinda tentang ilmu, tentang penuntut ilmu Ibu. Ya. Barang siapa penuntut ilmu, maka terbuka jalan menuju rezeki. Barang siapa belajar sungguh-sungguh, pasti berhasil, cinta pun teguh. Dan selanjutnya, namun ilmu tanpa budi, laksana api, bangun diri. Barang siapa rendah hati, ilmunya berfaedah bagi insan ini. Jangan sombong karena pandai, hormat guru dan orang tua jangan abai. Ilmu dan akhlak bagaikan cahaya, menerangi hidup hingga ke surga. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ini kita sudah menulis maknanya juga. Boleh. Maknanya itu pentingnya mencari ilmu, cara belajar, bahaya kesombongan hingga penegasan bahwa ilmu dan akhlak harus berjalan laksana agar hidup membawa berkah. Coba sekarang kita tanya dari gurinda yang sudah dibuat tadi, sajiannya sudah AA belum? Sudah, Bu. Contohnya coba. Jadi Bu, barang siapa menuntut ilmu, maka terbuka jalan menuju rezeki. Terus, kemudian garis mana yang menunjukkan sebab atau nasihat? Baris pertama itu barang siapa belajar sungguh-sungguh, Kemudian garis keduanya akibatnya atau maknanya? pasti berhasil, cinta pun teguh. Terus, itu sudah terdiri dari 2 baris belum? Belum satu lain? Sudah. Berisikan semua Ral? Ya. Nah, berarti sudah betul. Tepuk tangan dulu dong. Sudah sebentar. Ayo boleh duduk ya. Sini Ibu ambil. Baik, Ibu. Baik, kita sudah praktik tadi ya tentang menulis gurinda, kemudian temannya sudah membacakan gurinda. Tadi bacaannya sudah betul, tapi mungkin adanya nanti berbaik lagi biar tidak sama seperti membaca pantun. Mungkin cukup ya pelajaran kita hari ini. Tujuan pelajaran ini juga sudah tercapai. Kepada anak-anak apa ada yang memberikan refleksi? Anica. Dari pembelajaran pada hari ini kita mendapatkan tentang
puisi lama yang terdiri dari 2 baris berisi nasihat, sebab, dan makna. Kemudian ciri-ciri itu ada saja A, terus ada nasihat atau sebab, baris pertamanya terus baris kedua itu makna dan akibat, kemudian ada pesan moral dan ini di 3 baris. Terus ada langkah-langkahnya itu ada 4. 1. Menentukan tema, kedua baris pertama, ketiga baris kedua, keempat pilihan kata Ibu. Bukan dong. Makasih ya Ibu. Ya, itu tadi referensi dari Anissa. Jadi untuk redaksi ulangnya, Gurinat itu adalah puisi lama yang terdiri atas 2 baris berisi baris pertama yang berisi nasihat atau sebab, baris kedua berisi makna atau akibat, kemudian berisi pesan moral, dan biasanya saja ada pertanyaan sebelum Ibu tutup pembelajarannya? Tidak Ibu, cukup. Oh, kan paham sampai sini cukup? Cukup Ibu. Baik. Untuk tugas yang akan kita bahas minggu depan, Ibu minta kalian coba mempelajari materi tentang teks anekdot ya, karena kita akan berganti bab. Dan mungkin untuk pesan Ibu hari ini, apa yang sudah kalian pelajari, tolong jangan langsung dilupakan, dipahami kembali. Dibuka-buka lagi bukunya. Untuk yang tadi belum hadir, silakan hubungi Ibu kenapa hadir ya, terutama Rehan. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya, sehat selalu. Kepada ketua kelas mungkin bisa ditutup dengan membaca doa. Baik Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kembali semula ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kaidina Melatul Fadila dengan NPM 23130410 sebagai observer lisan. Nama calon guru Anissa Bella Safitri dengan NPM 23130478 pada tanggal 31 Oktober tahun 2025, waktu pukul 13.00. Topik yang dibahas yaitu menulis gurindam kelas 10 SMA. Kemudian pengajaran bahasa Indonesia. Pada komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, yang pertama komponen keterampilan, calon guru sudah memusatkan perhatian yaitu merumuskan tujuan dan merumuskan kembali masalah, kemudian menandai hal-hal, merumuskan masalah, dan membuat rangkuman bertahap. Kemudian yang kedua, calon guru sudah memperjelas masalah atau urunan pendapat, yaitu memparafrasekan, merangkum, kemudian menguraikan secara detail. Kemudian yang ketiga, calon guru sudah menganalisis pandangan siswa, yaitu menandai persetujuan dan ketidaksetujuan dan meneliti alasannya. Kemudian yang keempat, calon guru sudah meningkatkan urunan siswa, yaitu menimbulkan pertanyaan. Kemudian calon guru sudah menggunakan contoh, dan calon guru sudah menunggu jawaban dari muridnya. Kemudian calon guru sudah memberikan dukungan. Kemudian calon guru sudah menyebarkan kesempatan berpartisipasi, yaitu meneliti pandangan, kemudian mencegah pembicaraan yang berlebihan, kemudian
atau melarang. Kemudian calon guru sudah menutup diskusi dengan meneliti pandangan, kemudian memberi gambaran yang akan datang, dan kemudian menilai siswanya. Itu saja observasi lisan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Bella Safitri dengan NPM 2313041078. Di sini sebagai calon guru dari saya Tica Zulta Putri dengan NPM 23130424. Baik, di sini Antica sebagai siswa dari saya yang pada tanggal 31 Oktober 2025 tepatnya pada pukul 11.00 membahas tentang menulis gurindam. Ada beberapa pertanyaan terkait respon dari siswa. Yang pertama, seberapa banyak respon Anda dalam diskusi? Cukup. Baik, yang pertanyaan kedua, apakah menurut Anda komentar anggota kelompok relevan? Hampir. Baik, yang ketiga, apakah menurut Anda ada anggota yang berbicara terlalu banyak? Tidak ada. Baik, yang keempat, apakah Anda mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman Anda berbicara? Ada, selalu. Baik, apakah benda-benda yang diperlihatkan guru menyebabkan Anda ingin berbicara? Kadang-kadang. Apakah Anda menganggap guru tertarik pada apa yang Anda bicarakan? Kadang-kadang. Apakah selama diskusi Anda mengemukakan ide baru? Iya. Dan bila guru mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan itu cukup jelas bagi Anda? Cukup jelas. Bila seseorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka guru memberikan keterangan tambahan. Apakah tujuan diskusi ini cukup jelas bagi Anda? Ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.